Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, pada kajian hadis sebelumnya, yaitu hadis yang keempat, di mana pada hadis yang keempat tersebut dikisahkan tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muaz bin Jabal, yang ketika itu sampai 3 kali dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di matan hadis yang sudah disampaikan pada kajian yang sebelumnya yang berkaitan tentang 2 kalimat syahadat, baik syahadat tauhid ataupun syahadat rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini Allah akan mengharamkan pelaku yang membaca 2 kalimat syahadat tersebut, terbebas dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al hadisul khamisu wa an Abi Hurairah au Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhuma syakkar rawi wa la yadurru syakku fi aini sahabi li'annahum kulluhum adulun. Qala lamma kana yaumu ghazwati tabuka asaban nasa maja'atun faqalu ya Rasulullah law azinta lana panaharna nawadihana fa akalna wadahanna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'alu. Faja'a Umar radhiyallahu anhu faqal ya Rasulullah in fa'alta qalla zuhru walakin ud'uhum bifadli awzadihim summa da'uhumullah lahum 'alaiha bil barakah la'allallahu ayyaj'ala lahum fi zalikal barakah. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, hadis yang kelima dari bab Ar-Raja. Sanad hadis ini datang dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah ini kalau diartikan dia adalah bapak kucing. Pada kajian-kajian hadis yang sudah lewat, maka sahabat yang bernama Abi Hurairah ini sesungguhnya dia bernama Abdurrahman bin Sahrin namanya, di mana Abi Hurairah ini pada waktu dia lewat di hadapan Rasulullah sedang membawa seekor kucing, sehingga Rasulullah memberikan gelar, atau dengan bahasa kita itu jejalik dengan Abu Hurairah ini. Au Abi Sa'id Al-Khudri, atau Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai mereka berdua. Syakkar rawi wa la yadurru syakku fi aini sahabah, maka perawi daripada hadis yang kelima ini terdapat satu syak, terdapat keraguan. Wala yadurru syakku fi aini sahabi, dan tidak ada atau ragu-ragu dalam menentukan sahabat tidak menjadi masalah. Kenapa dikatakan seperti ini? Li'annahum kulluhum adulun, karena mereka seluruhnya para sahabat Rasul itu adalah sahabat-sahabat yang adil, sahabat yang menempatkan sesuatu di atas sesuatu. Qala lamma kana yaumu ghazwati Tabuk, ketika terjadi perang Tabuk, asaban nasa maja'ah,
orang-orang atau para sahabat ditimpa dengan kelaparan. Ini krisis pangan Bapak Ibu ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi Ghazwatu Yaumi Tabuk, Yaumu Ghazwati Tabuk, terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi dia pada tahun ke-9 daripada hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam tahun ke-9 hijrah ini perang Tabuk terjadi di suatu tempat. Tabuk ini adalah sebuah tempat antara Makkah dan Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang ini sebagai latar belakang, sebab terjadinya perang Tabuk ini dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa tentara Romawi sedang bersiap-siap di negeri Syam atau Syria sekarang ini akan memerangi orang-orang Islam. Nah, ini terjadinya ini atau latar belakang terjadinya satu perangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusus pada perang Tabuk ini, sehingga di dalam tarikh sejarah itu disebut dengan Ghazwah, artinya perangan yang senantiasa diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa tentara Romawi akan menyerang kaum muslimin, beliau pun menyiapkan diri untuk menghadapi mereka. Dan itu dengan mengumpulkan pasukan sebanyak 30.000 orang tentara atau para sahabat yang berjumlah 30.000 orang di dalam perang Tabuk ini. Namun perang Tabuk ini tidak terjadi. Nah, oleh karena itu juga terjadi pada musim yang sangat panas ini, perang Tabuk ini, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang bergiliran di dalam memakai transport berupa unta, kuda ataupun yang lain di dalam perjalanan menuju Tabuk ini. Merupakan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan dan terjadi pada musim panas yang begitu menyengat. Nah, oleh karena itu saat itu asaban nas maja'ah. Ketika itu manusia ditimpa kelaparan. Maka dalam kondisi seperti ini Rasulullah tetap melanjutkan perjalanan menuju Tabuk. Faqalu, lalu mereka, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saat ini kita ditimpa rasa kelaparan dan menjalani perjalanan yang menempuh medan yang sangat jauh." Sehingga sahabat mengatakan, "Lau azin talana, ya Rasulullah, andaikan engkau mengizinkan kami, panakharna nawadihana, seandainya engkau mengizinkan kami untuk menyembelih unta-unta kami, fa'akalna, sehingga kami bisa makan, wadahanna, dan mendapatkan minyak darinya." Nah, ini kata sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam perjalanan menuju Tabuk. Mereka, para ashabur Rasul, ditimpa oleh krisis kelaparan ini, sehingga para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada beliau untuk menyembelih unta-unta yang mereka kendarai pada saat itu, sehingga memang bahan makanan di dalam perjalanan tersebut sangat minim dia. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "If'alu, sembelihlah
Artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabat-sahabatnya untuk menyembelih unta-unta yang mereka kendarai pada saat itu. Maka tatkala para ashabur Rasul akan menyembelih unta yang dijadikan sebagai bahan makanan di dalam perjalanan yang sangat panjang, Rasulullah mengizinkan para sahabat tersebut. Faja'a Umar radhiyallahu an, ketika itu tiba-tiba Sayyidina Umar datang radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai. Faqala, Umar berkata, "Ya Rasulullah," kata Umar, "wahai Rasulullah, in fa'alta qalla zuhur, jika engkau mengizinkan, niscaya jumlah hewan tunggangan ini akan menyusut." Ini menunjukkan bahwa begitu Sayyidina Umar datang sangat mengkhawatirkan, sehingga kendaraan untuk menuju Tabuk itu akan menjadikan dia semakin berkurang. Ini menurut pendapat daripada Sayyidina Umar, sedangkan para sahabat yang lain sudah diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk menyembelih binatang ternak yang dikendarai pada saat itu. Maka ketika itu Umar mengatakan, jika engkau mengizinkan, niscaya jumlah hewan tunggangan ini akan berkurang Rasulullah. Walakin, kata Umar, ud'uhum bipadli auzadihim. Kalau begitu, kata Umar, ud'uhum, panggillah mereka, kata Rasulullah SAW, bifadli auzadihim, untuk membawa sisa-sisa bekal mereka. Nah, artinya bekal-bekal di dalam perjalanan menuju Tabuk ini mereka kumpulkan dia. Setelah Rasulullah SAW meminta kepada Sayyidina Umar untuk memanggil para sahabat-sahabat yang ada pada saat itu untuk mengumpulkan sisa-sisa bekal daripada makanan mereka di dalam perjalanan menuju Tabuk tersebut. Summa da'ahumullahu lahum alainal barakah. Selanjutnya, setelah sisa-sisa daripada bekal yang ada itu, maka Rasulullah SAW memohon kepada Allah bagi mereka alaiha, atas sisa daripada perbekalan mereka tersebut, bil barakah, yaitu dimohonkan terhadap Allah Subhanahu wa taala agar sisa-sisa daripada makanan tersebut menjadi makanan yang tak kunjung habis pada saat itu. Sehingga Rasulullah pun berdoa seperti tadi, la'allallahu ayyaj'ala lahum fi zalikal barakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi mereka fi zalikal barakah, yaitu pada sisa-sisa makanan tersebut atau bekal tersebut itu menjadi keberkahan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Baiklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam pengumpulan sisa-sisa daripada perbekalan mereka untuk jadi persiapan perbekalan dalam perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, pada saat itu terik matahari begitu menyengat, akhirnya Rasulullah SAW diminta oleh Sayyidina Umar untuk memohon kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat itu Rasulullah SAW dikabulkan permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW begitu sudah terkumpul semua sisa-sisa daripada bekal makanan yang dijadikan nanti sebagai perbekalan di dalam perjalanan yang begitu panjang menuju negeri yang bernama Tabuk ini, sehingga Rasulullah pada'a. Lalu beliau Rasulullah SAW meminta bi nitain. Nita ini artinya tikar yang terbuat dari kulit. Ini biasa orang-orang Arab kalau membuat tikar itu dari kulit-kulit binatang yang sudah disembelih. Nah, ketika Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk dihamparkan tikar yang terbuat dari kulit, fabasatahu, lalu dihamparkannya, summa da'a bipadli auzadihim, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sisa-sisa perbekalan mereka itu. Qala faja'ala ar-rajul yaji'u bi kaffi zurrah, maka ada sekelompok atau seorang laki-laki yang datang dengan membawa segenggam gandum. Ini dikumpulkan oleh para sahabat. Wa yaji'ul akharu bi kaffi tamrin, kemudian yang lain datang dengan membawa segenggam kurma. Wa yaji'ul akharu bi kasratin bi kisrah, dan yang lain pun juga datang dengan membawa sepotong daripada kisrah. Kisrah ini bermakna roti ini. Hatta ijtama'a alan nata'i min zalika syai'un yasir, sehingga terkumpullah di tikar yang terbuat dari kulit itu sisa-sisa makanan yang sangat sedikit sekali. Pada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dia dengan untuk mendapatkan keberkahan. Summa qala khuzu fi aw'iyatikum, lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah wadah-wadah kalian. Fa akhazu fi aw'iyatihim, maka mereka mengambil aw'iyatihim, wadah-wadah yang dibawa untuk menaruh makanan-makanan yang tadi tersisa, lalu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta taraku fil askari, sampai atau sehingga tersisa satu wadah pun, tidak tersisa satu wadah pun, wi'aan illa mala'uh, kecuali wadah-wadah makanan itu telah terisi semuanya. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, maka di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat banyak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan di dalam perjalanan menuju Tabuk berupa bekal sebagai bekal perjalanan menuju Tabuk tersebut, maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sandaran vertikalnya tidak luput daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kesulitan hanya yang ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta terhadap para ashabnya sisa-sisa makanan, ini merupakan satu mukjizat daripada Rasulullah. Kejadian atau peristiwa yang luar biasa terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika mengalami maja'ah, kesulitan di dalam perbekalan pada waktu terjadinya perang Tabuk tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Umar meminta kepada para sahabat-sahabat yang lain sisa daripada bekal-bekal makanan yang nantinya menjadi bekal perjalanan menuju Tabuk tersebut. Akhirnya dikumpulkan oleh para sahabat. Begitu kumpul dalam tikar yang dihamparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu didoa oleh Rasulullah dengan doa supaya ada keberkahan. Maka sering disampaikan berkah itu adalah ziyadatul khairi alal khair, yaitu bertambahnya kebaikan atas kebaikan. Begitu didoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu para sahabat diminta lagi tempat-tempat atau wadah-wadah bekal yang mereka bawa untuk diisi pada tempat itu, sehingga apa yang didoa oleh Rasulullah, begitu para sahabat mengisi perbekalan itu, sehingga perbekalan tersebut tidak habis dimasukkan di dalam wadah-wadah semuanya dari para sahabat yang berjumlah 30.000 orang ini, ya, dengan sisa-sisa bekal tersebut lalu didoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak tersisa sedikit pun
dari bekal-bekal itu kecuali dipenuhi dia dengan perbekalan yang akan dibawa perjalanan menuju Tabuk. Wa akalu hatta syabi'u. Selanjutnya mereka mengkonsumsi makanan sampai mereka terasa kenyang. Nah ini wa faddala fadlah, dan masih tersisa banyak. Subhanallah, ini merupakan satu keajaiban yang tidak pernah dialami oleh para sahabat. Maka ketika Rasulullah berdoa, yang sandaran vertikalnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala diuji dengan satu kesulitan berupa majaah atau ditimpa kelaparan pada saat itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia senantiasa hati dan pikirannya teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat mengambil pelajaran Bapak Ibu, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian yang diuji oleh Allah, kita tahu bahwa kita punya Allah. Ketika kita memiliki Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan Allah sebagai sandaran vertikal langsung. Ya, apapun kesulitan ketika kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupkan apa hajat-hajat yang kita inginkan. Nah ini pelajaran yang kita dapatkan, sehingga di dalam bab roja ini hanya Rasulullah berharap ya apa yang didoa itu supaya menjadi barokah. Maka ketika barakah ini muncul, maka inilah ziyadatul khairi alal khair itu, bertambahnya kebaikan terus, sehingga tidak tersisa sedikit pun wadah-wadah yang dibawa oleh para sahabat Rasul sebanyak 30.000 pada saat itu terpenuhi, sehingga perjalanan menuju Tabuk tidak ada halangan sedikit pun. Di samping itu sebelum mereka berangkat menuju Tabuk itu mereka sangat kenyang dulu, sehingga perjalanan mereka tidak terhambat dengan satu hal yang disebabkan oleh satu yang disebut dengan majaah itu. Maka wa faddala fadlah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih tersisa banyak dari apa yang diisi oleh para sahabat berupa wadah-wadah perbekalan yang dibawa oleh para sahabat Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Kata Rasulullah, la yalqallahu biha abdun ghaira syakin fayuhjabu anil jannati. La yalqallah, tidak ada seorang hamba pun yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala bihima, dengan kedua kalimat syahadat tadi, ghairu syakin, tanpa ada keraguan, fayuhjaba anil jannah, pasti dia terhalang daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti pada kajian yang sebelumnya, dua kalimat ini adalah kalimat yang saya katakan kemarin kalimat sakti ini. Kalimah syahadah kepada Allah dan syahadah kepada Rasul. Maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga la yalqallah biha abdun ghairu syak. Tidak seorang hamba pun yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kedua kalimat syahadat tersebut, maka tanpa ada satu keraguan sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik pada hadis yang keempat ataupun dalam hadis yang kelima ini, yang berkaitan tentang kalimah syahadat, baik syahadah kepada Allah, syahadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu pada kajian yang sebelumnya memiliki syarat yang pada waktu kita mengucapkan disyaratkan harus
adanya al-ilmu wal yakin, adanya pengetahuan, ilmu dan keyakinan yang tiang pelungguh miliki ini. Sehingga ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hanya terfokus ya hajat raja kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pengharapan tidak terlepas daripada bacaan dua kalimat tadi, Allah akan mengabulkan, bahkan akan memberikan balasan yang paripurna, yaitu untuk masuk ke dalam surga yang sudah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang senantiasa membaca dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa kana yahulu baini wa bainahum wadin. Qala rahimahullahu taala. Nah, jadi kita dapat simpulkan pada hadis yang kelima ini bahwa ketika kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dalam kondisi apapun yang kita alami, maka tentu sandaran vertikal kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun raja yang kita harapkan, Allah akan memenuhi hajat-hajat kita ketika kita menjalani dengan penuh ketakwaan, penuh keyakinan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa dua kalimat syahadat inilah yang akan mengantarkan hajat-hajat Bapak Ibu, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Wa an Itban ibni Malik radhiyallahu an. Lanjut ke hadis yang keenam yang sanadnya datang dari Itban bin Malik radhiyallahu an, wa huwa mimman syahida Badrin. Dia termasuk salah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Qala kuntu usalli liqaumi bani Salimin. Saya menjadi imam salat bagi kaum Bani Salim. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin. Dan yang menghalangiku dari mereka adalah wadin. Wadin ini adalah sebuah lembah. Lembah ini ada antara dua gunung, Bapak Ibu ini. Iza ja'atil amtaru fayashqa alayya ijtiyazuhu qabla masjidihim. Bila turun hujan, ja'atil amtar, bila hujan turun, fayashqa ala ijtiyazuhu qabla masjidihim. Qabila masjidihim, sulit bagiku mendatangi masjid. Nah, ini kata daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu dia meminta kepada Rasulullah untuk sholat di rumahnya ini. Karena kalau dia menuju ke masjid, dia terhalang oleh hujan yang turun pada saat itu, sehingga tidak sampai dia ke masjid. Maka Rasulullah mengatakan, fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku tanyakan hal itu kepada beliau. Faqultu lahu, lalu aku bertanya bagi beliau, inni angkartu basari. Sesungguhnya aku tidak mempercayai penglihatanku. Maksudnya ini adalah dia orang yang rabun. Wa innal wadiyal ladzi baini wa baina qaumi yasilu. Dan di antara wadi, lembah itu yang menghalangiku dengan kaumku jika turun hujan, iza ja'atil amtar fayashqu ala ijtiyazuh. Maka ketika hujan turun, tidak bisa menemui mereka. Pawadattu annaka ta'ti. Maka aku sangat mengharap engkau mendatangi rumahku. Fatusalli fi baiti, kemudian salat di dalamnya. Nah, ini kata sahabat, Bapak Ibu, di mana sahabat ini adalah orang yang
ta'alluq hatinya di masjid. Ketika orang yang mu'allaqah hatinya di masjid, ini merupakan salah satu daripada hamba-hamba Allah yang nantinya di akhirat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang hatinya tafawud ilal masjid, senantiasa ada hatinya ketika sudah azan berkumandang, maka apapun aktivitas yang dia lakukan, dia lepas dia untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat jamaah. Maka fadilah daripada salat jamaah itu akan mengantarkan dia menjadi orang yang mendapatkan nilai pahala yang adha'afa mudha'afah. Sehingga pada hadis sebelumnya itu juga kata adha'afa mudha'afah itu satu kebaikan itu dibalas bi asyri amsalihha, dibalas dia dengan 10 kebaikan. Nah, sehingga ketafawutan atau muafakahan hati daripada seorang hamba ini ketika dia ingin berjalan ke masjid lalu dia terhalang oleh satu halangan, yaitu dengan turunnya hujan sehingga dia tidak bisa sampai di masjid, maka dia meminta di sini menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kondisi daripada sahabat ini adalah jarak pandangnya itu tidak begitu kelihatan, dalam arti dia adalah orang yang disebut dengan rabun atau tidak bisa melihat secara jelas. Nah, sedangkan lembah masjid itu terletak di antara dua lembah ini. Akhirnya apa? Sahabat ini begitu dia terhalang ya dari menemui para jamaah di sana, yang disebabkan yasilu iza ja'atil amtor fayasyuqqu alayya ijtiyazu, yang menyebabkan dia terhalang di sini adalah terjadinya nanti banjir yang membuat dia tidak bisa itu untuk menemui para jamaah itu, menemui mereka. Lalu fawadattu annaka ta'ti, maka aku sangat mengharap engkau mendatangi rumahku. Nah, ini permintaan daripada sahabat itu, sehingga rumahnya nanti dijadikan sebagai tempat sujud atau masjid, yang sekaligus jadi imamnya nanti di situ adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatusalli fi baiti, kemudian dia sholat di dalam rumahku, kata sahabat ini, makanan ittakhazahu musalla, sehingga aku bisa menjadikan sebagai tempat sholatku itu. Nah, artinya ketika dia meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke rumahnya melaksanakan sholat di tempat itu, di rumahnya itu, dia jadikan makanan ittakhazahu musalla, dia jadikan rumahnya itu tempat sholat, Bapak Ibu. Dalam arti di sini kita dapat mengambil pelajaran, ketika kita terhalang di dalam satu ibadah yang memang orangnya adalah orang yang senantiasa ketika azan berkumandang, maka dia melepas seluruh aktivitas yang dia lakukan untuk menuju masjidnya, menuju masjid. Namun ketika itu ada umpama di tengah-tengah masyarakat kita itu, kita minta kepada seorang guru umpama atau seorang yang alimul alamah untuk kita minta melakukan sholat jamaah. Dalam arti di sini dia mengkhawatirkan dirinya orang atau sahabat ini luput daripada jamaah. Luput daripada jamaah. Maka ketika orang yang sudah terpaut hatinya ke masjid, senantiasa melakukan sholat jamaah, apapun yang menghalangi dia itu tidak menjadi halangan-halangan yang berarti di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kalau dia sholat sendirian, Bapak Ibu, maka dia akan mendapatkan pahala hanya kalau 4 rakaat ya 4. Nah, kalau dikerjakan secara berjamaah seperti sahabat tadi, nah ini akan mendapatkan nilai pahala yang adha'afa mudha'afah, sehingga satu kebaikan dibalas 10. Nah, kalau sekarang 27
kita dapatkan dari sholat jamaah ini, maka ini nih nilai yang maksimal ini yang didapatkan oleh orang yang sholat secara berjamaah. Nah, sehingga kekhawatiran daripada sahabat ini untuk luput daripada jamaah, akhirnya dia meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya, dan sekaligus rumahnya itu dijadikan musalla, dijadikan tempat sholat. Nah, ini yang dimaksud dengan fatusalli fi baiti. Lalu kemudian sholat Rasulullah di dalam rumahnya, maka rumah itu dijadikan sebagai makanan ittakhazahu musalla. Nah, ini sehingga aku bisa menjadikannya sebagai tempat sholatku. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sa'afalu. Rasulullah orang yang ringan langkahnya, Bapak Ibu, dan senantiasa memenuhi panggilan orang yang mengundang. Maka ketika Rasulullah diminta sa'afalu, kata Rasulullah, saya lakukan, saya bisa untuk jadi imam di rumah Anda, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagodan, maka di keesokan harinya Bapak Ibu ini, alayya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakrin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, ini sahabat yang paling dekat Bapak Ibu ini. Pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya Bapak Ibu, maka Rasulullah mengatakan tidak ada sahabat yang lebih afdol daripada Abu Bakar ini. Sehingga ketika itu Rasulullah akan menjelang ajalnya Bapak Ibu, sampai sahabat yang bernama Ali, kemudian di samping itu Abdullah bin Abbas Al-Fadlu ini, ketika itu Rasulullah sudah sangat lemah sekali Bapak Ibu, lemah sekali kondisinya. Sedangkan para masyarakat sudah penuh di dalam masjid itu untuk menanti dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih sempat bangun, berusaha untuk bangkit menemui para sahabatnya Bapak Ibu. Saat itu dia dipapah oleh 3 orang sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas, kemudian Sayyidina Ali dan Fudail. Begitu diizinkan masuk satu-satu, kemudian para wanita pada saat itu dia menjerit nangis Bapak Ibu, melihat banyaknya laki-laki yang masuk menemui Rasulullah akan menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dipapah Rasulullah, terbetik di mulutnya yang mulia itu ha, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berusaha bangkit Bapak Ibu, demi umat, demi para sahabatnya. Seperti tadi ini, dia memenuhi panggilan daripada sahabat yang diminta Rasulullah untuk menjadi imam di rumahnya sendiri. Rasulullah tidak menolak. Bahkan Rasulullah mengatakan sa'afalu, ya, saya akan penuhi. Sehingga di keesokan hari seperti tadi Rasulullah datang bersama Abu Bakar. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dia sampai di rumah orang ini bersama Abu Bakar? Ba'dama istaddatin nahar, ketika matahari mulai meninggi, wasta'zana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta izin untuk masuk. Nah, ini etika Bapak Ibu. Jadi di dalam hadis ini ada etika yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bertamu ke rumah siapapun, maka awalnya kita minta izin. Bagaimana caranya? Pertama, ufsus salam, dengan kita mengucapkan assalamualaikum. Ini etika. Etika yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta izin untuk masuk, walaupun tadi orang ini sudah mengundang kita, maka tetap Rasulullah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah daripada sahabat ini. Fa'azintu lahu, maka sahabat ini mengatakan, aku mengizinkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu Rasulullah minta izin, lalu diizinkan oleh sahibul bait itu, pemilik daripada rumah itu, falam yajlis hatta qala,
Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yajlis, tidak duduk sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Begitu dia dipersilahkan, namun dia belum menduduki rumah daripada sahabat ini, Rasulullah berdiri. Rasulullah berdiri dalam arti makna dari hadis ini lam yajlis hatta qal. Beliau tidak duduk sampai dia bersabda, aina tuhibbu an usalliya min baitik. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempat yang engkau sukai aku melaksanakan sholat di rumahmu itu. Nah, ini begitu masuk di dalam rumah sahabat ini, Rasulullah mengatakan seperti itu. Ini artinya apa? Untuk menyenangkan, memberikan kesenangan terhadap sahabat tadi. Sehingga tempat sholat yang diinginkan, yang disenangi oleh sahabat ini, Rasulullah mengatakan seperti itu. Aina tuhibbu an usalliya min baitik. Di mana tempat yang engkau sukai aku melaksanakan sholat di rumahmu itu. Fa asyartu, maka sahabat ini memberikan isyarat. Lalu aku tunjukkan, aku kasih tahu Rasulullah di mana kita akan sholat berjamaah di dalam rumahku itu. Kata sahabat tersebut, fa asyartu lahu ilal makanil ladzi uhibbu. Lalu aku tunjukkan Rasulullah ke tempat yang uhibbu ayusalliya fi, yang di mana aku senang melakukan sholat di dalam rumah itu. Nah, kalau Bapak Ibu ya di dalam rumah itu ada ruangan umpama, ya ada ruangan, maka di mana biasa kita melakukan sholat di tempat itu, maka Rasulullah ditunjukkan oleh sahabat ini, inilah ya ruangan di mana aku sering sholat. Akhirnya Rasulullah SAW meminta seperti tadi, di mana tempat yang engkau sukai aku melaksanakan sholat. Maka setelah itu faqama Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berdiri untuk melakukan sholat ini. Fakabbir wasafafna, lalu Rasulullah SAW bertakbiratul ihram Bapak Ibu, dan kami pun berbaris. Nah, ini sahabat ini tidak sendirian dia. Tadi Rasulullah ditemani dia oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di samping itu juga dia sendiri sahibul bait ini ikut sebagai imam, sedangkan Rasulullah pada saat itu tampil sebagai sebagai imam gitu. Sedangkan pemilik rumah ini sebagai makmum bersama para sahabat-sahabat yang lain. Begitu Rasulullah takbir wasafafna, dan kami pun berbaris untuk bertakbir bersama Rasulullah SAW. Kemudian wara'ahu, artinya dia pun juga bertakbir di belakang Rasulullah SAW. Fasalla raka'atain, lalu dia melakukan salat 2 rakaat. Tsumma sallama, lalu dia salam. Kemudian wasallamna hina sallama, dan kami pun salam ketika Rasulullah salam. Nah, ini dalam tartibus shalah Bapak Ibu, di mana salat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram ini, kemudian diakhiri dengan salam. Maka dengan rangkaian dimulai daripada takbiratul ihram, yaitu agar kita benar-benar di sini ya qasad ta'rud ta'yin itu sudah diliput ya, dilingkupi dia dengan takbiratul ihram Allahu Akbar itu. Awalnya niat dulu Bapak Ibu, persiapkan niat, pasang niat dulu, sehingga dengan demikian ketika kita sudah takbiratul ihram hanya yang ada Allah di dalam benak kita, Allah di dalam hati kita. Sehingga para arifin di dalam menjalani usul kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya kalau salat mulai dari takbir Allahu Akbar sampai dengan salam hanya Allah saja yang ada. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kita sebagai orang-orang awam ini tentu kita berusaha menjadi ahlul karamah. Artinya kita riyadhah setiap hari. Kalau takbir saja belum benar kita ucapkan, kita riyadah berusaha bagaimana takbir ini kita sempurnakan. Kemudian rangkaian daripada rukun-rukun salat, baik yang rukun qauli, rukun fi'li ataupun rukun-rukun yang lain. Maka ini kita maknai dia di dalam hati kita,
supaya salat kita itu menjadi salat-salat yang qad aflahal mu'minuna alladzina hum an salatihim khashi'un itu. Orang-orang yang beruntung di dalam salat itu adalah orang yang khusyuk. Maka ketika kita takbiratul ihram sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam di satu rumah, sahabat yang meminta dia untuk datang menemui Rasulullah dan meminta Rasulullah menjadi imam salat di dalam rumahnya. Ketika dia terhalang oleh satu halangan berupa hujan ataupun banjir yang akan menghalangi dia untuk sampai ke masjid, dia minta Bapak Ibu pada orang-orang yang alim untuk bisa kita melakukan sholat jamaah dan sekaligus rumah kita itu kita jadikan sebagai musalla, kita jadikan tempat sholat. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di rumah orang itu, Rasulullah meminta izin seperti tadi. Begitu dia diizinkan, Rasulullah tidak langsung masuk, tidak langsung duduk gitu. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kembali, di mana tempat yang kau sukai, di mana kamu sholat? Maka Rasulullah pun mengatakan seperti itu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, fahabastuhu ala hazirah. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, kemudian wirid Bapak Ibu. Jangan lupa wirid ini, walaupun 10 umpama bacaan subhanallah, kemudian 10 bacaan daripada tasbih tahmid. Maka ini jangan sampai begitu selesai sholat lalu Bapak Ibu meninggalkan masjid ini. Allahumma antas salam. Orang mengatakan seperti itu. Lalu kita Allahumma lantas jalan Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi seperti ini. Maka wirid-wirid ini adalah membantu kita untuk tersempurnanya amal-amal yang wajib ini. Maka orang yang tidak mau wirid, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tidak pernah wirid, kata Rasulullah, maka itu monyet. Dia adalah monyet itu, tidak mau wirid. Nah ini jangan sampai terjadi begitu selesai sholat, baik secara berjamaah ataupun di masjid, di rumah, lalu kita kabur. Maka wirid ini tentu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah setiap hari Jumat dia wirid itu, Jumat subuh itu sampai dengan dia menunggu sholat isyraq. Kemudian begitu matahari sudah naik satu tombak dia sholat duha. Nah ini sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah pada kita untuk kita lakukan. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat 2 rakaat bersama sahibul bait ini, lalu si sahibul bait ini fahabastuhu, saya minta beliau ala hazirah, untuk menikmati hazirah. Hazirah ini Bapak Ibu adalah tepung yang dimasak dengan minyak. Yang dimasak maksudnya ini yang digoreng. Tepung yang digoreng dengan minyak. Ini makna daripada hazirah. Nanti ada di akhir hadis ini nanti. Tusna'u lahu. Nah ini yang disiapkan untuk Rasulullah. Nah begitu Rasulullah selesai sholat di rumah sahabat ini, maka si sahibul bait ini menyiapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta untuk menikmati hidangan yang dihidangkan oleh sahabat ini, yaitu berupa hazirah. Hazirah ini adalah tepung yang dimasak dengan minyak yang digoreng. Maka tusna'u lahu, yang disiapkan untuk Rasulullah. Ini artinya apa Bapak Ibu? Ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, maka paling tidak kalau tidak ada sesuatu hidangan yang akan kita suguhkan dia, maka dengan ucapan yang bagus. Nah, kalau ada itu lebih baik, lebih bagus lagi untuk dinikmati oleh tamu yang datang. Maka orang yang memuliakan tamu ini Bapak Ibu, ini salah satu daripada tanda orang yang sempurna imannya. Tanda daripada kesempurnaan iman seseorang itu. Ketika ada tamu, kapanpun Bapak Ibu, umpama Bapak Ibu ini sedang tidur malam-malam, kemudian
bapaknya punya tamu, lalu bapak membangunkan kita, wajib kita bangunin untuk takrim kepada daib ini. Maka ini menunjukkan seperti yang dikatakan tadi, ketika kita ikramud daib, ini salah satu daripada menunjukkan kesempurnaan daripada iman seseorang itu. Maka ketika Rasulullah dikala sedang menikmati ini suguhan hidangan makanan yang diperuntukkan oleh Rasulullah, wasami'a ahlud dar, lalu penduduk daripada rumah ini sami'a anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, begitu dia mendengar Rasulullah ada di rumah sahabat ini, maka orang-orang ini berduyun-duyun Bapak Ibu datang ke rumah sahabat yang ditempati salat jamaah oleh Rasulullah ini. Nah, begitu terdengar para penduduk yang ada di sekitar perkampungan itu bahwa Rasulullah ada di rumahnya sahabat ini, fasaba rijalun minhum, mereka berdatangan, yaitu rijalun beberapa kaum laki ini, minhum di antara mereka, hatta kasurar rijal fil bait, sehingga banyak laki-laki yang berkerumunan berkumpul di rumah sahabat ini. Faqala rajulun, lalu seorang laki-laki berkata, ma fa'ala Malik, apa yang dilakukan oleh Malik? Ini nama daripada sahibul bait ini Bapak Ibu. Sahabat ini namanya Malik ini. La arahu, aku tidak melihat dia, padahal dia punya rumah, tapi aku enggak melihat dia, kata daripada orang-orang yang memenuhi sekitar rumahnya, di mana di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La arahu, aku tidak melihat Malik itu. Faqala rajulun, salah seorang dari mereka menjawab, zalika munafikun. Ini ketika sahibul bait tidak ada di rumahnya Bapak Ibu ini. Ya, lalu orang-orang berkerumunan mengatakan dia adalah orang munafik. Ini kata daripada seorang laki-laki di antara laki-laki yang banyak yang datang di rumahnya itu. Ketika dia tidak melihat Malik ini, la arahu tadi, maka seorang laki-laki berkata seperti itu, zalika munafikun, dia adalah orang munafik. La yuhibbullah wa rasulah, dia tidak cinta terhadap Allah, tidak cinta kepada Rasulullah, kata daripada seorang laki-laki di antara sekian banyak laki-laki yang ada di rumah Malik ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqul zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seorang laki-laki yang mengatakan bahwa dia adalah seorang munafik yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La taqul kadzalik, jangan kau berkata seperti itu. Kata Rasulullah terhadap laki-laki yang mengatakan bahwa ketika dia tidak melihat sahibul bait yang bernama Malik, maka dia katakan, ya, dia adalah orang munafik, kata daripada seorang laki-laki yang berkerumunan di rumah Malik ini. Lalu Rasulullah SAW mendengar perkataan yang mengatakan bahwa Malik itu dikatakan seorang yang munafik. Kata Rasulullah, la taqul kadzalik, jangan kau berkata seperti itu. Ala tarah, tidak engkau lihat? Qala, dia mengucapkan. Nah, ini yang dikatakan Bapak Ibu ini, ya, kalimat sakti ini yang dikatakan oleh Malik ini ketika seorang laki-laki mengatakan dia seorang munafik. Kata Rasulullah, la taqul kadzalik, jangan kau berkata seperti itu. Ala tarah, kata Rasulullah, tidakkah engkau lihat dia mengucapkan qala la ilaha illallah yabtagi bizalika wajhallah. Nah, ini yang dikatakan ini. Kenapa kau katakan dia seorang munafik, padahal dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yabtagi bizalika wajhallah, dengan itu dia mencari keridaan Allah. Nah, ini Bapak Ibu ini, dengan ucapan la ilaha illallah ini, ya, tidak ada lain yang kita cari adalah ridha Allah, bahwa yang kita sembah ini adalah Allah, yang tidak ada Tuhan kecuali yang berhak disembah, Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Malik itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya untuk menyaksikan dia mengucapkan la ilaha illallah ini. Lalu dikatakan oleh orang-orang yang ketika Rasulullah tahu
orang-orang tahu bahwa Rasulullah ada di dalam rumahnya. Ketika itu Malik ini tidak ada, dikatakan sebagai seorang munafik. Jangan berkata seperti itu, kata Rasulullah. Maka dengan ucapan la ilaha illallah yabtagi bizalika wajhullahi ta'ala, wajhallahi ta'ala, dengan kalimat itu dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu orang-orang berkata, Allah wa rasuluhu a'lamu. Nah ini, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Amma nahnu, adapun kami, fa wallahi la nara wuddahu. Lagi Bapak Ibu ini merekuraki orang yang sudah membaca kalimat sakti tadi. Amma nahnu, sedangkan kita, fa wallahi, demi Allah, la nara wuddahu. La nara wuddahu, kami tidak melihat kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah, kami tidak lihat. Nah ini artinya memandang seorang secara zahirnya Bapak Ibu. Memandang seorang secara zahir. Padahal di dalam hatinya dia sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Lalu dengan zahir itulah dia mengatakan, oh kamu ini orang munafik. Jangan sampai kita melihat zahir daripada orang itu. Nah ini katanya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Sedangkan kita ini fa wallahi la nara wuddah. Kita ini tidak melihat wuddahu, cintanya kepada Allah, tidak melihat cintanya kepada Rasulullah. Nah ini pandangan mata kasar kita. Wala hadisahu, dan ucapannya juga illa ilal munafikin, kecuali dia orang munafik. Nah ini menurut anggapan daripada orang-orang yang salah seorang dari beberapa laki-laki yang berkerumun di dalam rumah daripada Malik itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yabtagi bizalika wajhallah. Nah ini Bapak Ibu ini. Fa innallaha qad harrama 'alan nar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan 'alan nar, atas orang yang mengucapkan. Nah ini Malik ini dituduh dia sebagai seorang munafik. Tetapi hanya Allah wa rasuluhu a'lam, sedangkan kami ini tidak mengetahui dia cinta kepada Allah, tidak mengetahui dia cinta kepada Rasulullah, kata daripada orang-orang ini. Maka Rasul lanjut mengatakan, fa innallaha qad harrama 'alan nar, maka sungguhnya dia benar-benar telah diharamkan oleh Allah atas api neraka man qala la ilaha illallah, terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya betaghi bidzalika wajhallah. Nain, hanya dia orang ini mencari ridha Allah dengan ucapan itu. Maka ketika dia mengucapkan kalimat itu, Allah mengharamkan dirinya tersentuh daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang dikatakan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan seorang sahabat yang terhalang untuk menuju masjid, di mana masjid itu ada di antara dua lembah, yang menghalangi dia adalah hujan dan banjir sehingga dia tidak bisa mendatangi masjid itu, lalu meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke rumahnya melakukan sholat secara berjamaah. Rasulullah sebagai imam, dia sebagai makmum. Ini Bapak Ibu, sangat indah nilai kehidupan yang dijalani oleh sahabat yang bernama Malik ini. Walaupun tadi orang-orang berkerumunan di mana dia tahu Rasulullah ada di rumahnya, orang-orang mengatakan dia munafik, tetapi sesungguhnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Dia diketahui oleh Rasulullah, ya, sedangkan tadi hanya kita memandang secara mata zahir saja. Hakikat secara mata batinnya itu dia adalah orang yang beriman. Maka itu yang dikatakan Rasulullah, ala tarah, tidakkah engkau lihat dia mengucapkan la ilaha illallah lalu kau katakan dia seorang munafik? Tidak, kata Rasulullah. Nah ini Bapak Ibu ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah dari dua kajian hadis ini Bapak Ibu,
dan kronologis dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang sahabat yang meminta dia untuk melakukan sholat jamaah ini, di mana tempat yang dia sukai di dalam rumahnya itu untuk melakukan sholat jamaah, maka Rasulullah meminta, di mana tempat yang kau senangi melakukan sholat itu, sehingga ditunjukkan oleh sahabat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menuju di mana ditunjukkan oleh sahabat ini. Begitu dia takbir, selesai takbir Bapak Ibu, maka dihidangkan satu hidangan. Ini bentuk daripada cara kita untuk takrim terhadap tamu atau ikramud daib ini. Karena tamu ini adalah raja Bapak Ibu. Maka ketika seorang yang jadi sahibul bait takrim terhadap tamu seperti yang dilakukan oleh sahabat ini kepada Rasulullah, maka ini salah satu menunjukkan bahwa kesempurnaan iman daripada seorang itu dinampakkan dengan ikramud daib, di samping dia meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat jamaah bersama dia. Kemudian di samping itu untuk mengukuhkan anggapan daripada orang-orang yang datang ke rumahnya itu bahwa dia benar mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bizalika wajh Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itban, kata itban ini Bapak Ibu sebagai sanad hadis ini bikasril ain, jadi itban, tidak dibaca atban, itban al-muhmalah, yaitu ain yang tidak bertitik, wa iskanita, dan mematikan ta al-musannat, ta yang punya titik dua di atas, fauqa di atas, wa ba'daha baun. Nah, setelah ta itu ada ba, jadi itbana. Nah, ini dengan wazan fa'lana ini atau ghilmana. Nah, ini persamaan katanya. Muwahhadah. Nah, ini ada nun yang bertitik satu setelah ba. Wal haziratu bil kha. Nah, kata khazirah yang tadi di dalam hadis tadi bahwa Rasulullah disuguhkan khazirah. Apa makna daripada khazirah bil kha'il mu'jamah dengan kha yang punya titik satu, wazai, dan zai yang punya titik satu juga, hiya daqiqun yutbahu bisyahmin, yaitu tepung yang dimasak dengan minyak. Artinya apa? Digoreng Bapak Ibu ini. Ini makna daripada yutbah, artinya yang disuguhkan Rasulullah ketika dia berada di rumah Malik ini. Kemudian wa qauluhu sabarijalun. Nah, ini kata sabarijalun bisail musallasah, yaitu dengan sa yang bertitik tiga di atas, aija'u wajtama'u, artinya mereka datang di rumah Malik itu, wajtama'u, dan berkerumunan, berkumpul di situ. Nah, ini makna logat daripada bagian dari matan hadis yang disampaikan tadi. Jamaah pengajian rahimakumullah, maka dari dua hadis tadi yang terkait dengan ar-raja ini, Rasulullah pada saat dia berangkat ke medan Tabuk ini, terjadinya perang Tabuk itu, namun seperti yang dikatakan di awal tidak terjadi Bapak Ibu, ya, karena Heraklius itu dia mengalami kekalahan pada saat terjadi satu perangan bersama kaum muslimin. Akhirnya dia ingin membalas dendam sebenarnya ini. Maka ketika diketahui rencana itu oleh Rasulullah, maka Rasulullah menyiapkan pasukan sebanyak 30.000. 30.000 lawan 40.000 Bapak Ibu ini. Nah, ini terjadi dalam perang Tabuk ini, sehingga memang perang Tabuk ini sangat melelahkan para sahabat pada saat itu, sehingga kendaraan berupa unta, kuda yang dikendarai itu mereka ingin menyembelih untuk jadi perbekalan perjalanan panjang menuju Tabuk itu. Maka ketika Umar datang pada saat itu, artinya dia tidak menginginkan bahwa kalau umpama binatang ternak, kendaraan untuk menuju Tabuk ini kita sembelih, dia akan berkurang. Bagaimana dengan sahabat yang lain? Kadang dia boncengan Bapak Ibu, satu unta ada 3-4 orang yang mengendarai. Nah, ini karena kekurangannya ini, ya, transportasi yang akan membawa para sahabat sebanyak 30.000 untuk menuju Tabuk tersebut. Namun Rasulullah sendiri, maka ketika meminta, Sayyidina Umar meminta doa Bapak Ibu ini. Ini juga etika Bapak Ibu ini. Ya, kalau ada orang alim, kita minta doanya.
Nah, ini seperti yang sudah dikisahkan dalam kisah Uwais Al-Qarni, seorang yang taat terhadap ibu bapaknya. Sayyidina Umar pun juga, nanti kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka minta doa. Padahal dia tidak hidup zaman Rasulullah waktu itu, Bapak Ibu. Dia adalah seorang tabi'in yang di dunia tidak ada yang kenal Uwais Al-Qarni ini, tetapi para penduduk langit semua yang mengenal Uwais Al-Qarni ini. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki kedekatan, kemarifatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang secara mata kasar kita memandang seperti pandangan orang-orang tadi terhadap Malik yang mengatakan bahwa dia seorang munafik, padahal dia tidak seperti itu. Sehingga Rasulullah menegaskan seperti tadi, dia akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini karena mencari ridho Allah dengan ucapan itu. Kalau Allah sudah ridho, Bapak Ibu, surganya Allah itu akan dipastikan kita akan memasukinya dengan dua kalimat tadi. Nah, ini berkaitan dengan kajian yang sebelumnya, Bapak Ibu. Tentu di sini ada roja, maka Rasulullah di sini mengharap ketika terjadi majaah, ini krisis daripada makanan bekal untuk berangkat ke Tabuk ini, sehingga begitu diberikan jalan keluar juga oleh Sayyidina Umar untuk tidak menyembelih transportasi berupa unta ataupun kuda yang lain ini sebagai transportasi menuju Tabuk. Akhirnya Rasulullah diminta oleh Umar untuk mendoakan sisa-sisa daripada makanan yang mereka bawa untuk menuju Tabuk. Begitu terkumpul di suatu wadah yang bernama nit'in itu, yang terbuat tikar yang terbuat dari kulit ini, begitu dikumpulkan di doa Rasulullah bil barakah, maka Allah mengabulkan doa Rasulullah sehingga perbekalan itu tidak habis-habis diisi oleh para sahabat yang sebanyak 30.000 orang pada waktu itu. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Nah, ini terjadi peristiwa perang Tabuk pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu kondisi cuaca memang sangat ekstrim, Bapak Ibu, sehingga para sahabat sangat lelah itu. Maka dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan memohon kepada Allah, akhirnya Allah memberikan keringanan sehingga begitu sampai di Tabuk tidak terjadi apa-apa, Bapak Ibu. Nah, ini hikmah dari apa yang dipersiapkan oleh Rasulullah. Walaupun seperti itu, Bapak Ibu, Rasulullah mengantisipasi kondisi begitu dia mendengar daripada rombongan-rombongan bahwa Raja Heraklius akan menyerang kaum muslimin, maka Rasulullah tidak ketinggalan mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka. Inilah kajian kita dalam dua hadis tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam dua kajian hadis tadi yang masih dalam lingkup ar-roja ini, semoga Allah jadikan tambahan ilmu buat kita semua. Atas perhatian Bapak Ibu disampaikan terima kasih banyak. Atas kekurangan dalam penyampaian ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.